Shalom saudara-saudara, sebelum kita memulai aktivitas kita dalam satu hari ini, baiklah kita terlebih dahulu disapa oleh firman Tuhan. Namun sebelumnya marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kiranya memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan yang akan menyapa kita hari ini diambil dari Yesaya pasal 35 ayat 5. Demikian firman Tuhan. Pada waktu itu mata orang-orang buta akan dicelikkan dan telinga orang-orang tuli akan dibuka. Demikian firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, pada satu-satu peristiwa kita bisa melihat bagaimana bila Allah sudah murka terhadap seseorang, terhadap satu bangsa, itu sangat dahsyat. Tetapi sebaliknya juga memberitahukan bagaimana besarnya kasih Allah kepada manusia lemah dan berdosa. Dan puncaknya itu dapat kita ketahui dan dapat kita rasakan, yaitu Allah menjadi manusia dan dia menderita, disalibkan, mati untuk menebus manusia yang berdosa. Jadi di satu sisi kita melihat Allah pemarah, pemurka karena manusia yang jahat, karena manusia yang telah menyimpang dan meninggalkan Tuhan Allah. Tetapi di satu sisi Allah itu sangat pengasih dan pengampun. Demikianlah umat Israel, mereka telah menjadi bangsa yang terbuang, bangsa tawanan. Dan kemudian mereka pun dijadikan hamba atau budak di negeri di mana mereka menjadi orang-orang buangan. Dan keadaan mereka itu sangat menyedihkan. Penderitaan mereka itu sangat menyakitkan. Bahkan keadaan mereka itu digambarkan pada pasal 35 ini, yaitu padang kering, bagaikan padang kering. Jadi kalau dikatakan padang kering, tentu di sana tidak ada kehidupan, kira-kira seperti itu. Di sana kekurangan air. Tetapi pada padang kering itu, kepada umat yang terbuang itu, Israel yang terbuang itu, Israel yang terhukum oleh karena dosa-dosa mereka, Allah mau menyampaikan, Allah mau memberikan, Allah mau menunjukkan kasih setianya kepada umat Israel. Dan itulah yang disampaikan oleh Nabi Yesaya, di mana dia menyampaikan pesan-pesan Tuhan. Kalaupun umat itu dihukum oleh kejahatannya, mereka terbuang sebagai tawanan, tetapi firman Tuhan ini justru memberitahukan berita kebahagiaan, berita sukacita. Apa berita sukacita yang akan disampaikan oleh Yesaya? Kalau dia menyebut pada ayat yang pertama bahwa bangsa Israel itu bagaikan padang gurun atau padang kering, tetapi dikatakan padang kering itu akan bergirang. Mereka itu akan seperti padang belantara yang bersorak-sorak dan berbunga-bunga, dikatakan. Dan ayat 5 ini memberitahukan kepada umat tersebut di mana pada waktu itu, pada saat tangan Tuhan melepaskan umat itu dari
tawanan bangsa kafir, pada saat umat itu akan dibawa kembali pulang, digambarkanlah itu dengan dikatakan pada ayat 5 tadi, pada waktu itu mata orang-orang buta akan dicelikkan dan telinga orang-orang tuli akan dibuka. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, benar bahwa pembuangan yang terjadi atas umat Israel adalah karena pada waktu itu mereka ini digambarkan dengan bahasa metafora, bahwa pada waktu mereka berbuat jahat, pada waktu mereka ditawan, mereka ini bagaikan orang-orang yang memiliki mata yang buta, bagaikan orang-orang yang memiliki telinga yang tuli. Tetapi firman ini menyebutkan bahwa orang-orang yang buta itu mereka akan dicelikkan. Orang-orang yang tuli itu mereka akan dibukakan. Artinya Tuhan akan memberikan kesembuhan bagi umat tersebut. Tuhan akan memulihkan keadaan umat tersebut. Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, firman ini juga mau berbicara kepada kita. Bukankah dahulu kita ini adalah orang-orang yang berdosa dan yang tidak mempunyai pengharapan kecuali hanya menanti hukuman yang akan diberikan kepada kita oleh karena dosa-dosa kita. Dosa telah mengakibatkan kita buta. Dosa telah membuat telinga kita menjadi tuli. Kita tidak mengerti, kita tidak paham apa yang Tuhan mau dari kita. Tetapi Tuhan Allah telah menyatakan cinta kasih-Nya dengan membukakan, mencelikkan mata kita, dan kemudian membuat telinga kita bisa mendengar dengan kehadiran Tuhan kita Yesus Kristus. Kita dipulihkan. Kalau tadinya manusia diciptakan sebagai makhluk yang mulia, tetapi karena dosa-dosanya kemuliaan itu dicabut dari manusia. Dengan kedatangan Tuhan Yesus Kristus, Dia telah memulihkan, mengembalikan kemuliaan itu lagi kepada orang yang Dia tebus, kepada orang-orang yang mau percaya kepadanya. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita berserah kepada Tuhan kita, dan marilah kita menantikan apa yang dijanjikan kepada kita, yaitu keselamatan kekal, penyembuhan kekal bagi setiap orang yang percaya. Tuhan memberkati kita dan namanya terpuji di dalam kehidupan kita semuanya. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, karena firman-Mu telah menyapa kami dan mengingatkan kami, siapakah kami ini Tuhan. Kami ini adalah orang-orang berdosa. Kami menjadi tawanan atas si iblis. Tetapi karena kasih sayang-Mu kami dibebaskan, kami diselamatkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah Tuhan Engkau tetap menuntun kami kepada sukacita yang kekal, sebagaimana Tuhan menuntun Israel keluar dari pembuangan. Seperti itulah Tuhan melepaskan kami dari tawanan si iblis. Terima kasih Bapa, di dalam Yesus Kristus kami berdoa kepadamu. Amin. Sampai ketemu di waktu yang akan datang, saudara-saudara.